Saudari terkasih, hari ini Senin 17 Februari 2025, hari biasa pekan ke-6. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai ayat 13. Kemudian muncullah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta dari dia suatu tanda dari surga. Lalu mendesahlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, lalu ia naik lagi ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah tanda harapan yang pasti. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi meminta suatu tanda kepada Tuhan. Ini adalah permintaan yang tampaknya logis dan sesuai dengan harapan mereka. Yesus terbukti adalah Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Mereka hanya meminta Dia untuk mendemonstrasikan dan mengungkapkannya secara nyata. Hal ini ada dalam logika cara mereka memahami hubungan dengan Tuhan. Pada akhirnya, demi pemahaman keagamaan mereka, yang mereka minta hanyalah agar Yesus menunjukkan apa yang mereka harapkan. Sungguh, di balik permintaan orang-orang Farisi terdapat kemunafikan dan tipu muslihat. Faktanya, mereka berharap Tuhanlah yang menyesuaikan dengan rencana dan harapan mereka. Tuhanlah yang harus dibatasi pada kategori manusia. Kemuliaan yang mereka sangka mereka lihat sebenarnya adalah perwujudan Tuhan yang lahir hanya dari manusia saja. Saudara-saudari terkasih, Yesus membuktikan sebaliknya, menjadi kecil, miskin, hina dan rendah bagi dunia, bagi kita tidak berarti mempersempit pesannya. Sebenarnya ini menyiratkan sebaliknya. Inkarnasi Allah menjadi manusia adalah kemungkinan bagi kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Itu berarti peluang nyata kita untuk bangkit. Yesus kemudian menerapkan pesannya dalam perspektif ini. Saudara-saudari terkasih, tidak akan diberikan tanda-tanda yang menyiratkan pesan dan makna kehadiran Yesus, karena Yesus setelah menjadi manusia dan tinggal di antara kita di dunia, memberikan tanda-tanda yang mengajak penyucian, mengajak kita untuk membuka hati, mengajak kita menganggap dirinya dan kita sebagai anak-anak Allah dan sebagai bagian dari warga surga. Namun, janganlah kita menghakimi orang-orang Farisi ini dengan terlalu keras, karena kita juga bisa terjerumus ke dalam sikap mereka ketika kita menutup diri terhadap Tuhan dan ketika kita tidak mengenali tanda-tanda kehadirannya dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan senantiasa hadir dalam seluruh peristiwa hidup kita, baik suka maupun duka. Kita diundang untuk peka atas kehadirannya yang kadangkala tampak begitu halus dan sederhana. Namun sungguh Yesus senantiasa hadir secara nyata dalam kesederhanaan, kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan. Penderitaan, kesulitan, tantangan yang ada di dalam hidup kita adalah sebuah keniscayaan. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan realitas suka dan duka. Dalam suka kita memuji Tuhan, dalam duka kita datang dan berharap kepadanya saja. Ini adalah panggilan akan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, karena iman akan Yesus yang telah lebih dahulu menderita, sengsara, dan wafat bagi kita, namun hidup, menang, dan jaya. Mari kita terus hidup dalam Tuhan,
Dialah tanda nyata Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Jauhkanlah sikap seperti orang Farisi yang mencari dan mencari tanda. Tanda sudah jelas dan nyata dalam diri Yesus yang hadir dalam seluruh peristiwa hidup kita. Saudara-saudari terkasih, yang kita butuhkan adalah sikap pertobatan hati terus-menerus, agar kita dijauhkan dari sikap yang selalu tidak pernah puas diri dan merasa diri sebagai pusat dan yang paling utama. Sikap ego diri haruslah kita jauhkan dan perbaiki, karena Tuhanlah yang harus menjadi pusat hidup kita. Marilah kita memohon dengan kerendahan hati dan tuntunan Roh Kudus untuk mampu mengenali kehendak Tuhan dalam setiap momen kehidupan kita. Sebab pada Tuhan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan memberkati kita.